Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah atas segala macam nikmat yang nyata maupun tersembunyi, yang besar ataupun yang kecil, yang sering maupun yang jarang. Betapa banyaknya nikmat Allah yang kita terima, kita peroleh sampai detik ini, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat yang lainnya. Termasuk di pagi hari yang berbahagia ini, seusai menunaikan salat subuh berjamaah, kita menyediakan waktu hadir di majelis ilmu di masjid yang kita cinta ini guna memberi nasihat kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan semua upaya kita ini tergolong amal saleh. Tidak terkecuali saya pribadi bersyukur pada Allah dan terima kasih Ibu Wati menghubungi saya, berarti kita reuni pagi. Kita ketemu lagi, alhamdulillah Allah bisa mempertemukan kita. Dan masjid kita sudah berubah ya Pak. Bentuknya sudah lihat lagi. Oh iya. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, hari ini kita coba ingatkan diri kita bahwasanya selain hidup di dunia ini limited, terbatas, banyak yang lupa bahwa hidup di dunia ini pasti dilengkapi dengan ujian. Anak-anak kita sedang liburan, selesai ujian, sudah. Kita pun secara umum manusia hidup di dunia pasti diuji. Ujian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah bala atau fitnah. Bala atau fitnah itu artinya ujian. Kalimat kerjanya ibtila, ujian. Di dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, di ayat ke-35, Allah memberi penjelasan kepada kita tentang ujian yang kita hadapi ketika menjalani hidup di dunia yang fana. Surah 21 di ayat 35. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti tua, muda, pria, wanita, kaya, miskin, pejabat, rakyat, semuanya akan mati. Kafir juga mati ya. Mati. Nelson Mandela mati. Kafir kan? Semua mati. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa pasti mati. Kita masih bernyawa? Ada di antara kita saat ini yang sudah tidak bernyawa? Tentu tidak. Semuanya masih bernyawa. Kemudian wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan dengan kebaikan, sebagai sebenar-benar cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kalian akan dikembalikan hanya kepada kami. Jadi dari ayat ini ujian yang kita hadapi dua, yang buruk dan yang baik.
Ujian yang buruk dikenal dengan musibah. Jadi ujian yang buruk disebut musibah. Ujian yang baik wujudnya nikmat. Jadi jangan dikira ujian itu melulu yang buruk-buruk, tidak. Ujian yang baik itu ya nikmat. Makanya ketika mendapat nikmat, berupayalah menjadi orang yang bersyukur. Karena kalau tidak lulus, itu diancam itu. Surah Ibrahim, surah 14, di ayat ke-7. Surah 14, ayat ke-7, Allah mengingatkan ketika kita diberi ujian yang baik yang disebut nikmat, bersyukur dong. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku tambah nikmat tersebut. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Jemaah sekalian, rahimakumullah. Mana bukti lain yang menguatkan bahwa nikmat karunia itu juga bisa menjadi ujian? Dalam surah At-Taghabun, surah 64 ayat 15, Allah Jalla wa'ala menjelaskan kepada kita di antara bentuk ujian yang baik yang juga banyak yang tidak lolos ini, yaitu surah At-Taghabun surah 64 ayat ke-15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu cobaan bagi fitnah, ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Nah, jadi ujian dua, kembali surah Al-Anbiya tadi ayat 30. Yang buruk disebut musibah. Yang baik nikmat. Itu harta dan anak itu kan baik-baik, tapi dia juga ujian bagi kita. Apalagi di negeri kita ini ujian dalam bentuk harta luar biasa. Dan rasanya malu sebagai seorang muslim di negeri yang mayoritas muslim. Kalau diteliti seksama itu secara umum, tersangka, terdakwa, terpidana umumnya orang Islam. Ya Bu, dan namanya luar biasa. Ya, cerminan keislamannya luar biasa. Kalau kita ini Bapak Ibu dari sisi umum sudah akil balik kan? Enggak, kita akil balik. Saya ketangkap. Tangkap lagi terakhir kemarin, tangkap tangan ke jari Nusa Tenggara Barat, Pak ya? Muslim lagi, tangkap lagi anak menteri itu, operasi. Ya, pengadaan alat elektronik yang buat apa itu Pak, berikan berjalan itu. Masya Allah, itulah fitnah lain yang harus kita waspadai. Mereka lupa bahwa semua akan kita tanggung jawabkan. Ketika tentang harta diminta pertanggungjawaban dari dua sisi. Min aina kasabahu wa fima wada'ahu. Dari mana kalian peroleh? Halal atau haram? Dan ketika kita sudah memperolehnya, kita ditanya, kemana kalian alokasikan? Halal atau haram? Tapi sekarang rasanya nggak peduli ya Bapak Ibu. Masih berlaku slogan lama itu, apalagi kepepet, resesi. Bapak masih hafal slogannya, zamannya halal, terus haram saya sadar. Bapak masih hafal. Harusnya kita sebagai muslim yang mengaku beriman jawab sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Rasulullah, sesungguhnya perkara yang halal sudah jelas dan sesungguhnya perkara yang haram juga sudah
Jelas, Pak, Ibu, korupsi itu apa sih hukumnya? Pak, kok pada atut ini? Hah? Enggak, karena ini kita hanya sibuk ngurusin slogan-slogan aja itu. Perbuatannya hampir nggak ada. Katakan tidak, katakan tidak, katakan tidak, termasuk narkoba. Say no to drugs. Tapi lihat aja yang ketangkep peredarannya, Pak. Yang korban ya Islam dan banyak itu hampir nggak ada munasabah itu dengan slogan itu. Ya khususnya korupsi, katakan tidak, katakan tidak. Kalau tidak diiringi dengan upaya yang benar-benar dan diiringi ikhlas karena Allah dan mengharap ganjaran pahala, sungguh-sungguh bekerja sama, hanya tinggal slogan. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau sekedar apa Bapak Ibu tadi katakan akhirnya tidak ketahuan, tidak ketangkap, tidak kebagian. Tidak cukup cuma slogan ini. Nah, jadi kembali, ujian yang baik disebut nikmat, diantaranya kan harta dan anak. Itu ujian itu. Nah, jadi kata Rasulullah, halal sudah jelas, haram sudah jelas, wa bainahuma, tapi diantara dua perkara halal dan haram, di tengah-tengah ada siapa itu? Syubhat, betul Pak. Gray area, remeng-remeng itu. Tidak jelas. Yang kebanyakan manusia tidak sadar, tidak tahu. Faman ittaqash syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Maka siapa saja yang takut kepada Allah dari perkara syubhat ini yang ada di mana tuh? Tengah-tengah ini. Sungguh dia telah menjaga kehormatan diri dan agama. Mengapa? Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Karena siapa saja yang terjerumus di perkara yang tengah tadi. Syubhat sama artinya dia terjerumus dalam perkara yang haram. Maka dengan ini dan slogan tadi, jangan yang halal, yang haram saja susah, dijawab dengan hadis ini. Jangan yang haram, yang syubhat saja disuruh tinggalkan jauh. Sama dengan ibu belanja di pasar. Ibu ingat, kalau belanja bawang sudah deal harganya dibungkus, tapi tangannya masih apa ini? Ah, itu syubhat. Ya Pak. Lo yang halal yang mana? Lo yang deal itu berapa Bang? Sebungkus sekian. Oke, deal bungkus bayar kan? Tapi sementara si abang membungkus tangannya. Nah, apa ini? Apa ini? Itu ibu-ibu belanja sama dengan kita yang suami bekerja di kantor perjalanan dinas. Ya Pak. Dikasihlah uang muka. Selesai, ada sisa kan? Dikemanakan sisanya? Baik, kita fokuskan kepada ujian yang buruk yang disebut musibah. Setiap manusia pasti menghadapi ujian yang buruk maupun yang baik. Di dalam surah Al-Ankabut, surah ke-29, pada ayat kedua, menjelaskan bahwa siapa saja pasti akan menghadapi ujian dan tidak mungkin manusia lolos dari ujian. Sama sekali nihil, tidak mungkin. Memang dunia ini ladang ujian. Siapa saja pasti diuji, termasuk para nabi. Di dalam surah Al-Ankabut, surah 29, dari ayat awal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami sudah beriman dan mereka tidak diuji? Tentu jawabannya tidak. Justru ketika seseorang benar-benar beriman, di saat itu ujian sudah menghadap. Dan semakin bagus keimanan seseorang, semakin tinggi keimanan seseorang, maka ujian semakin.
Makin banyak. Jadi kalau ada manusia ingin hidup di dunia tanpa ujian itu nggak waras rasanya. Nggak waras. Memang diuji. Suami diuji dengan istri, istri diuji dengan suami, rumah tangga diuji dengan tetangga, anaknya dan lain sebagainya, semua diuji. Kemudian ayat ketiga, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sama, orang terdahulu, orang sekarang, orang kemudian, semua manusia diuji. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Jemaah sekalian rahimakumullah, apa fungsi ujian? Untuk memastikan seseorang itu layak atau tidak naik levelnya, menempati ranking yang terbaik. Sama seperti anak-anak sekolah. Untuk apa diuji? Untuk apa diuji? Untuk memastikan layak naik ke tingkat berikutnya. Tapi lagi-lagi ketika ada ujian lelang kepala sekolah, bocorlah soal. Banyak tukang sadap ya. Bapak Ibu, di negeri kita ada ahli penyadap cuma 2. Petani karet sama petani aren, cuma itu. Nggak ada ya. Nggak usah khawatir. Ya Bapak Ibu ya. Nah baik, kalau sudah jelas bahwa kita pasti menghadapi ujian, yang penting bersikap. Maka lihat Rasulullah SAW pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khairun, sesungguhnya semua urusan baginya dianggap baik. Itu orang beriman. Mana rinciannya? Terkait yang kita bahas ujian 2 ini. In asobathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Ketika dia diberi ujian yang baik, diberi nikmat, kemudian dia bersyukur, maka itu baik bagi diri. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan ketika diberi ujian yang buruk, musibah, dia bersabar, maka baik bagi diri. Itulah sikap orang beriman. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menjelaskan tentang indikasi orang yang berbahagia. Bapak Ibu mau berbahagia? Mau? Tapi yang ukuran syar'i, bukan ukuran dunia. Kalau ukuran dunia seperti iklan itu Bapak Ibu. Anda mau bahagia? Ya, hubungi 5001. Dijamin rahasia. Itu dunia. Apa Pak? Apa loh Pak? Baik. Ya itu salah satu jalan menggapai kebahagiaan, tapi nuansanya duniawi saja. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang berbahagia indikasinya cuma 3. Pertama, ketika diberi nikmat bersyukur. Cuma itu. Ya Pak, apa saja itu bersyukur. Yang kedua, ketika diberi ujian bersabar. Dan yang ketiga, ketika terlanjur berbuat dosa bertobat. Kata di imam kita membacakan surah Ali Imran kan, disuruh segera itu ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian kemana? Kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga, wa jannatin arduha samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan buat siapa? Orang bertakwa. Nah, jadi ini orang berbahagia kata Imam Ibnu Qayyim. Kita ulang. Pertama apa? Kapan? Waktu mendapat nikmat bersyukur. Seperti tadi pagi ya kita bangun, kita bersyukur pada Allah masih hidup kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, sholat di masjid yang kita banggakan ini, ya, menuntut ilmu, mendengarkan
Yang kedua, ketika menghadapi ujian bersabar. Sama yang sedang dialami sebagian saudara kita. Kan banjir Pak ya? Daerah Jawa Timur ya? Tengah, Timur, banjir. Mudah-mudahan Allah beri pertolongan ya. Mudah-mudahan dan para korban yang meninggal dunia semoga Allah beri ampunan. Termasuk yang kereta api gimana kemarin? Bintaro. Ya, tewas 26 luka-luka. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim yang ketiga, tanda bahagia apa? Ketika berbuat salah bertobat. Jadi bersyukur, bersabar, bertobat. B3 Pak ya? B3 Pak? B-nya 3 ya? Iya. Tapi kalau B1, B2 adanya di lampu tua. Ya? Kalau B1 anjing, B2 itu daftar minum Pak. Baik jemaah sekalian rahimakumullah. Ujian yang buruk disebut apa tadi? Musibah. Di dalam surah Al-Baqarah ada contoh dan bagaimana kita bersikap ketika dihadapkan dengan ujian yang buruk. Surah 2 ayat 155. Surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan kami pasti, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti itu ada kalimat lam penguat. Pasti kan kita pasti diuji. Dan kami pasti akan menguji kalian. Ini contoh yang buruk, musibah, ibtila, bala. Bentuknya apa ujian yang buruk? Minal khauf, sedikit ketakutan. Manusia Allah ciptakan punya rasa takut. Asal jangan berlebihan. Ibu takut kan? Di rumah sendirian takut. Bangun tidur mau ke toilet, bangunin suami, mas, takut. Gimana di luar aja? Ya sudah. Tapi manusia memang punya rasa takut secara umum. Takut tenggelam, takut terbakar, takut tertimpa runtuhan, gitu kan? Takut jatuh dari ketinggian dan lain sebagainya. Itu ujian buat kita. Bagaimana mengelola rasa takut kita? Tapi kok kepada Allah banyak yang tak takut kayak? Ya banyak. Itu yang kena OTT, operasi tangkap tangan, itu banyak nggak takut, enjoy aja. Tersangka, terdakwa, terpidana, tertawa. Ya, sekarang rombongan keluarga mengantar, ya, koruptor itu mirip orang mengantar haji. Bapak Ibu kalau lihat pondok bagus sekarang ramai. Makanya saya kemarin makan di Tongseng itu seberangnya saya bilang, wah ini bakal ramai karena makin banyak yang masuk pondok bagus. Yayamnya menjenguk Pak, istirahat makan Tongseng ini. Bakal ramai. Dah baik. Jadi ujian yang buruk contohnya sedikit ketakutan, walju', kemudian kelaparan. Itu pun ujian. Ya ada negeri di Afrika sana kan yang selalu menghadapi kelaparan. Kemudian wanaqsim minal amwal, kekurangan harta, hilang dicuri, rugi dalam berdagang, berusaha dan lain sebagainya. Wal anfus, kekurangan jiwa, kematian. Was samarat, kurang buah-buahan, paceklik, kalau panen gagal ya Pak. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada siapa? Orang-orang bersabar. Jadi bukan hanya Pak Sobirin Bu ya. Maaf ini sama. Ya siapa saja, penting sabar gitu. Ya alhamdulillah Pak Sobirin termasuk ini.
orang yang sabar. Gini bahasa Arab sobaro, fiilnya itu sobaro, ya artinya identik dengan al-man'u al-habsu, mencegah, menahan. Jadi sobar itu mencegah atau menahan. Orangnya sobirun, jamaknya sobirin atau sobirun gitu ya. Nah ini berarti orang yang sabar siapa? Orang yang mampu menahan, mencegah. Dari apa? Kata Imam Ibnu Qayyim, lagi-lagi beliau menjelaskan, orang yang sabar ya punya syarat 3. Jadi inilah disebut rukun sabar. Cara bahasa arti sabar kan menahan, mencegah. Maka orang dikatakan sabar kalau memenuhi 3 ini. Pertama, dia menahan jiwa dari menolak takdir, terutama yang buruk. Ya Pak, tahan jiwa. Allah Maha berkuasa nggak? Maha berkuasa. Ya sudah, ikhtiar optimal ya sudah, runner up lagi. Ini sudah. U23 Pak. SEA Games. Misalkan saya orang Indonesia Pak. Ya, klasemen keempat Pak ya. Keempat kan? Thailand nomor 1, kedua Myanmar, tuan rumah. Ya sudah, secara optimal. Kita berharap U19 ini Pak. Oh, kan pelatihnya udah kita ya, udah Indra Safri. Mana nih? Jadi itu menahan jiwa dari menolak takdir. Loh Bapak, kita Allah cipta kita ini Allah ciptakan jadi laki-laki kan? Takdir bukan Pak? Dari mana? Kalau nggak menerima semalam di lampu merah itu. Siapa itu Bu? Itu yang siluman-siluman itu. Demikian pula Ibu. Jadi menahan jiwa dari menolak takdir. Semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang masih bisa dirubah. Lapar makan, haus minum, sakit berobat, tidak tahu belajar, itu bisa dirubah. Tapi itu pun atas kehendak Allah. Banyak orang berupaya merubah, tapi kalau Allah tidak berizin, lapar, berapa banyak orang makan, tak kenyang-kenyang. Ya Pak ya? Ya itu lihat lagi tuh, yang koruptor, Masya Allah gaji fasilitasnya udah berapa Pak? Di atas UMR kan? Tapi Masya Allah. Jadi itu yang pertama rukun sabar, menahan jiwa dari menolak takdir. Yang kedua, menahan lisan dari ucapan yang terlarang. Gak boleh. Ketika menghadapi sesuatu yang sudah Allah tetapkan, tahan mulut. Makanya bagaimana ucapan yang dicontohkan, itu ayat berikutnya 156 yang mengindikasikan orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah. Jadi orang yang sabar yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan bukan itu, yaitu orang-orang yang berucap, namanya kalimat istirja, namanya ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada. Jangan malah sebaliknya di mulut berucap yang tidak karu-karuan, teriak histeris, termasuk protes. Ya Pak, nggak boleh. Tahan. Belum, memang ada orang diberi ujian yang tidak sabar dari sisi ucapan, banyak. Sering kita dengar itu diputar-putar itu setiap saat. Ya, diberi ujian bertubi-tubi, ya mulutnya keluar ucapan teganya. Nah itu nggak boleh. Terus kapan selesainya itu Pak? Teganya. Nah, protes sama siapa itu? Gak boleh. Termasuk anak-anak muda atau yang masih berjiwa muda Bu ya. Nanti periksa handphonenya itu, ringtone-nya itu lagu apa itu?
Ini kadang-kadang Masya Allah ditinggal dengan kekasihnya aja cengeng Pak. Wujudnya protes itu, mengapa terjadi pada diriku? Aku tak percaya kau telah. Ya. Haruskah aku lari dari dunia, mau kemana? Dengar Pak Haji. Ini kan contoh mami. Saya bukan pelajar. Enggak, itu contoh ucapan yang terlarang, enggak boleh itu. Termasuk ketika orang berdoa ditimpa musibah tapi isinya protes. Enggak boleh. Ya Allah, apa salah saya? Kayak enggak merasa punya salah. Kenapa saya? Emang boleh milih? Enggak boleh. Apalagi mempertanyakan kenapa kau ambil buah hatiku. Yang ciptain siapa? Nah, itu ucapan yang terlarang. Kecuali dia curhat, berdoa, minta jalan keluar, itu oke. Contoh si Uni sama si Uda, itu lagi ada masalah rumah tangga. Berdoa, Allah dan gadang beracar. Kamu ambil japswo, salamu sesuai salero sayo sakato. Lo kamu itu restoran juga. Mana ada? Nampuce. Tuna asam pandai, lalu balado. Itu contoh ya. Itu kan dia lagi masalah rumah tangga. Lama nggak ketemu dia, ya. Ada ketidakcocokan, makanya dia berjanji salamu sesuai salero. Sami'na wa ta'na. Itu kan saya satu. Jamaah sekalian, rahimahumullah. Jadi ini nahan apa tadi yang kedua? Tahan mulut kita dari ucapan yang terlarang itu. Ketika ditimpa musibah, yang diajarkan ini istirja. Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibah, fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Tidaklah seorang hamba yang ketika ditimpa ujian yang buruk, namanya apa tadi? Musibah, lalu dia berucap istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dilanjutkan dengan doa. Inilah doa yang harusnya kita hafal dan kita amalkan ketika ditimpa musibah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala atas musibah yang kuhadapi. Minta pahala. Wa akhlif li khairan minha, dan berilah aku ganti dengan ganti yang lebih baik. Yang nggak harus di sini Bapak Ibu. Masa hilang motor kita ganti mobil? Itu asuransi. Ya Pak ya. Tapi minta ganti kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Illa, melainkan si hamba tadi yang ketika ditimpa musibah mengucap istirja dan berdoa, ajarallahu fi musibati wa akhlafa khairan minha. Allah akan memberinya pahala dan Allah akan memberi ganti dengan ganti yang lebih baik. Jadi itu yang kedua rukunnya. Yang pertama tadi menahan jiwa dari menolak takdir. Yang kedua menahan mulut dari ucapannya terlarang. Yang ketiga menahan diri dari melukai anggota badan. Karena banyak orang ketika ditimpa musibah kematian misalnya, itu ada yang menampar pipi, menarik rambut, merobek baju, itu meratap, tahu Ibu? Niyaha haram itu, nggak boleh. Berguling-guling, ada yang membentur-benturkan kepala ke dinding, nggak boleh. Itu kebiasaan orang kafir itu. Ya Pak ya, haram itu. Makanya sabar, rukun itu tidak. Memang gak enak. Ujian itu berat, tapi tahan loh. Jamaah sekalian rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di kitab Syarah Riyadhus Shalihin pada bab sabar, nanti boleh dilihat. Beliau menjelaskan bahwasanya kita hidup di dunia ini wajib bersabar dalam 3 perkara. Jadi kita ini wajib bersabar dalam 3 perkara. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar. Sholat, zakat, haji, dan lain-lain sebagainya.
Kalau nggak sabar bubar Pak. Bubar nggak? Bubar. Bahkan ada beberapa tempat pengajian, ya orang-orang yang mengikutinya itu ketaatan. Tapi terserang penyakit muntaber Bapak Ibu. Ya, jadi beberapa kali hadir terserang penyakit muntaber. Bapak tahu Ibu mundurkan pemerintah. Itu nggak sabar ya. Ya Pak ya, mundur tanpa. Kalau mundurkan diri itu jelas pakai permohonan kan. Ya Pak ya. Nah kita ini kalah sama orang kafir di luar negeri itu. Tuh di Jepang tuh, siapa pimpinannya? Baru terindikasi korupsi, mundurin diri nggak? Kalau kita udah menjadi tersangka mau dilantik, jadi penjara nggak ada takut-takutnya. Jangan-jangan nanti disewakan untuk pesta itu Pak. Ya, luar biasa ini. Nah betul Pak, udah nggak ada malu Pak. Yang saya ingat udah 3 tuh Pak yang dilantik di penjara ya. Udah 3 kali, makanya sekarang ditolak sama KPK. Ini apa-apa nih? Undang-undang sih undang-undang, tapi mikir sendiri dong. Nanti generasi berikut tuh enaknya penjara bisa Bapak? Bisa. Gak ada takutnya, sama dengan kuburan kan, gak ada khidmatnya itu. Anak-anak muda ikut ke pemakaman, bukannya khidmat, ambil pelajaran, pacaran Pak. Kurang ajar. Gak boleh. Nah jadi kata Syekh Utsaimin, sabar dalam menjalankan apa? Ketaatan. Sabar ya Ibu ya. Sabar nggak? Sabar, baru jam 5.20. Ya karena banyak yang mulai nggak sabar ya. Baru setengah jam lipat dengkul 10 hari. Ya kecuali asam urat. Itu nggak apa-apa ya. Maaf bukan nyinggung ini maaf. Ya saya juga harus sabar kalau enggak. Ya itu contoh dalam menjalankan ketaatan sabar nggak? Mendidik anak sabar nggak? Ya itu dalam ketaatan harus sabar. Yang kedua kita wajib sabar sebaliknya dalam meninggalkan larangan Allah. Sabar. Jangan malah aduh enak juga ya dia. Yang koruptor itu Pak. Berapa Pak? Berapa M? Ya enak juga ya, enak apa? Sabar, biasanya dia tanggung jawab. Orang berbuat maksiat, kita dulu enak juga ya, nggak boleh sabar. Jangan nauzubillah juga. Sabar. Ya termasuk nanti ini hari Selasa malam Rabu, banyak orang-orang kafir itu, sebagian kaum muslim ikut tradisi mereka. Sabar, mendingan juga di rumah. Berapa banyak tuh, berapa M dihabiskan mubazir, bakar kembang api, bakar petasan, belum lagi maksiat. Semua hotel bintang-bintang itu habis dibuking Pak. Dari Melati bintang 1, 2, 3, termasuk yang berbintang-bintang tanpa atap outdoor. Habis itu. Nanti lihat aja beritanya. Begitu esok paginya tanggal 1 Januari 2014 baca berita maksiat, minimal kecelakaan. Belum yang mabuk-mabukan. Itu kemarin berita lagi 8 pemuda tewas minum oplosan. Nggak belajar yang kemarin kali Pak ya. Itu Masya Allah, mau maksiat aja sampai begitu Pak ya. Jadi kalau mabuknya masih di rakaat pertama nggak betul Pak ya. Itu kadang ditambah itu. Kan kalau yang lama Bapak Ibu, itu saya menyadap tuh informasi yang suka nongkrong-nongkrong itu loh Pak. Nyadap. Tapi kan masih musim sadap menyadap gitu. Ya, kata mereka itu yang suka mabuk-mabukan itu segelas tanpa tambah darah, 12 naik darah, 2 kerat berdarah-darah itu. Mabuknya Masya Allah, bahkan ada dicampur dengan racun serangga. Ada namanya cukrik, ada namanya ciuk. Ya Pak ya? Ada lagi yang pakai itu loh Bapak Ibu, apa yang buat anti nyamuk itu loh. Apalah namanya, sebut merek dituntut loh Pak. Karena kalau baca berita dulu tersinggung itu produsennya itu. Ya kan?
bunuh diri, minum racun serangga disebut merek. Saya ciptakan buat serangga bukan buat orang. Gitu ya. Nah jadi mabuk dicampur itu sama buat serangga itu. Kalau nyamuk bisa ngomong, bilang sama pemabuk yang mati, sangit gitu loh. Bukan sangit itu, sangit itu. Ya, ente sana jatah aneh diambil gitu. Nah itulah. Jadi sabar dalam meninggalkan maksiat. Mendingan juga di rumah, anak-anak kasih tahu itu. Kalau keluar terbuka lebar, makanya saya setuju itu. Ya, kepolisian melarang sewa angkot. Ya Pak ya, melarang itu bahaya, jatuh dan lain sebagainya. Apakah setiap orang merefleksikan rasa syukurnya dengan syukuran? Apalagi dengan cara begitu? Ya enggak. Jadi sabar ya dalam meninggalkan maksiat. Ibu udah booking jagung Bu? Loh kan mau bakar jagung. Bapak bakar aja? Oh, udah jadi aja 14.022 gitu. Nah, disebut merek lagi. Baik Bapak Ibu, jadi sabar yang kedua dalam meninggalkan larangan Allah. Sabar, tahan diri. Jangan mudah iming-iming tuh akhirnya ikut gabung. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir, terutama yang buruk. Sabar. Kalau masih ada peluang, ikhtiar, bangun lagi. Gak boleh putus asa, haram hukumnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, rahimakumullah. Orang-orang yang sabar pasti akan mendapat ganjaran yang besar. Betul Bapak? Tapi memang berat. Rasulullah bersabda, inna izomil jaza ma'a izomil bala. Itu penggalan hadis. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya besarnya pahala yang diperoleh seseorang berbanding lurus dengan besarnya ujian yang dihadapi. Jadi nggak mungkin ujian ringan, ganjaran apa? Besar namanya. Dan kita pasti diuji. Kuncinya cuma sabar, sabar dan sabar. Makanya sabar itu sampai akhir hayat. Kita suka lupa, khususnya dalam kondisi emosi Bapak Ibu. Keluar itu ucapan yang menyangkut sabar itu. Sabar, nah kan? Gak ngerasain sih, betul Pak ya? Ada lagi, saya sudah hilang. Ayo kita cariin supaya ketemu Pak. Kenapa dihilangin? Ada lagi yang bilang, Bapak Ibu, sabar ada? Tolong kita ukur berapa meter ini. Sementara dalam surah Al-Imran, surah ketiga, ayat terakhir 200, kita diingatkan itu tentang kesabaran. Surah 3 ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Gitu kan? Kemudian apa? Kuatkanlah kesabaranmu. Jadi kalau udah mulai goyah, minta tolong kepada Allah. Ya Allah beri kami kekuatan. Jangan ya Allah kami nggak mau ujian, nggak bisa. Allah Maha Adil, surah Al-Baqarah ayat terakhir 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebankan di luar batas kesanggupan. Ya, kitanya yang nggak sabar, belum apa-apa sudah nggak kuat, ya Pak Haji? Belum apa-apa udah keluh kesah aja. Nggak boleh. Seorang istri menjalani rumah tangga banyak kekurangan, sabar nggak Bu? Kenapa? Tuh kan itu sabar. Sabar. Karena ada istri itu yang kurang sabar, udah mengeluh aja, ya curhat sama suaminya, Mas saya sudah tidak kuat lagi. Kalau suaminya jawab, kalau gitu segera beli obat kuat. Ya supaya kuat. Lo kan ini warab wasabiru, kuatkanlah kesabaran kalian. Kuatkan itu, jangan dihilangkan. Warab itu, dan siap-siagalah di negeri perbatasan ketika berperang. Dan bertakwalah kalian pada Allah. Mudah-mudahan kalian beruntung di dunia dan di akhirat. Kemudian tentang ganjaran,
Pahala yang besar bagi orang yang bersabar kita dapati di surah Az-Zumar, surah 39 pada ayat ke-10. Surah 39 ayat 10. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum." Katakanlah ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Tuhan. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Allah enggak pernah ingkar janjian. Kalau bapak sama istri gimana? Tuh, ibu korban gitu. Ingkar katanya. Ya karena memang suka begitu umumnya ini. JJS janji-janji surga. Ini liburan anak-anak katanya bagi rapot mau diajak piknik. Sampai sekarang enggak berangkat. Coba ya, siapa yang suka janji? Hah? Kemudian wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Jadi sahabat, terutama anak muda ini yang menyangkut masalah pasangan, Bu ya. Masih ingat gak Bapak ya slogan komunitas kita itu kalau tentang sulitnya pasangan, dunia tak selebar gaun keler yang di sayur gitu. Makanya di sini bumi Allah itu luas. Jadi tetap bangkit lagi, ikhtiar, cari dong, cari. Usaha juga begitu, cari. Mungkin di sini jenuh, pindah keluar kota, cari itu pasar ya, pasar-pasar yang baru, potensial. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Inilah yang saya maksud. Kalau orang bersabar, ganjaran pahalanya besar. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas, unlimited. Syaratnya sabar. Apa dia? Sabar. Dengan cara apa? Banyak. Kalau kita ingin ujian buruk yang disebut musibah menjadi rahmah bagi kita, ya, yang pertama tadi ucapkanlah kalimat istirja dan doa ketika menghadapi apa Pak? Pertama kali menghadapi musibah. Karena Rasulullah bersabda, "Innamas sabru 'inda sadmatil ula." Sesungguhnya dikatakan sabar itu pada saat yang pertama. Ya, ketika merasakan terutama atau mendengar pihak lain menderita musibah, ucapkan itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini musibah macam-macam, tapi sebagai kita mengklaim kalimat ini khusus kematian kan? Enggak, apa saja. Kan contohnya tadi ada sedikit ketakutan, kelaparan dan lain sebagainya. Maka kalau ibu misalnya memasak di dapur, terciprat tangannya minyak panas, menepung, musibah bukan? Baca apa? Baca. Suaminya dengar, langsung bilang siapa yang meninggal. Karena salah kaprah. Kalimat itu umum. Sekarang musim liburan, ada orang tergesa-gesa mau ke bandara. Dia mau keluar kota naik pesawat. Begitu sampai sana tiketnya ketinggalan. Baca apa? Kemarin bagi rapor, misalnya seorang ibu lihat rapor anaknya, wah rapornya kebakaran. Nilainya berapa Pak? 5 merah kan gitu ya. Ibunya ingat pengajian, inna lillahi wa inna ilaihi. Anaknya dengar, ya mama doain saya mati. Nah jadi kalau ingin menjadi rahmah musibah itu, jadi apa? Mengucapkan istirja dan berdoa. Ya berdoa pada Allah itu supaya dapat pahala dan dapat ganti yang lebih baik. Yang kedua, ya apa yang kita hadapi itu atas kehendak Allah. Jadi kita nggak nuding-nuding pihak lain. Kadang-kadang itu kalau nggak paham kan dapat musibah jatuh nuding orang marah-marah itu sih. Nah, nggak boleh. Ya Bu ya, biasanya gitu kan, orang-orang kamu ini nggak boleh. Pertama itu nisbahkan apa yang terjadi itu Allah yang berkehendak.
Ada di surat At-Taghabun lagi, surah 64 itu. Di surah At-Taghabun surah 64. Jadi apa saja yang terjadi di dalam diri kita itu atas kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 11 itu. Ya, surah 64 ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dan barang siapa beriman pada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi yakini apa yang terjadi itu atas kehendak Allah, dan Allah menghendaki kebaikan. Gak mungkin keburu. Nah itu karena kita melihatnya yang jeleknya aja sih gitu. Ambil hikmahnya di balik itu. Pasti itu ada hikmah. Kemudian yang ketiga, kalau musibah yang kita hadapi ingin menjadi rahmah, kenapa kita nggak mencontoh orang-orang yang sabar itu? Mereka bisa, mereka sanggup, kok kita nggak bisa? Contoh ibu misalnya. Ini kadang-kadang anak 2 aja rewel banget. Itu bandingkan sama ibu-ibu anaknya 10. Itu tenangan itu menang baik. Terterap itu. Ini anak 2, ibunya rewel, bisik, teriak-teriak. Itu contoh itu. Ada seorang bapak ibu, ya, anaknya 10 semuanya hafiz Quran. Bayangkan. Kita satu pun belum tentu. Sabar. Maka mencontohlah. Ya, seperti teman-teman kita, maaf yang dari Jawa itu kan sabar. Jatuh tergelincir, lututnya luka, untung apa? Lo, itu contoh ibu ya. Jadi meneladani orang-orang yang sabar, insya Allah kita sabar. Itu Pak ya. Kalau mencontoh orang yang waduh keluh kesah itu, apalagi sumpah serapah, maka jangan tahan tadi. Tahan jiwa, tahan mulut, tahan anggota badan. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimahullah. Terakhir saya tutup tadi, saya kutip hadis Nabi, ya, siapa yang seorang hamba mendapat musibah kemudian mengucap istirja dan doa, maka Allah akan memberi pahala dan ganti. Hadis ini sanadnya dari Ummu Salamah. Ummu Salamah istri Rasulullah SAW. Ada kisahnya menarik. Inilah bukti mukjizat sabda Nabi bahwa orang yang bersabar akan diberi ganti dengan ganti yang lebih baik. Ummu Salamah punya suami sebelum menikah dengan Rasulullah. Ya, suaminya namanya Abu Salamah. Abu Salamah sahabat Nabi. Ya, ikut berperang, berjihad. Beliau wafat, Abu Salamah wafat setelah menderita sakit. Ketika hidup, Ummu Salamah istrinya pernah berkomentar, tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan suami saya. Karena begitu baiknya Bapak Ibu. Baik Abu Salamah itu suami yang baik. Istrinya saja kan mengakui kan, tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan suami saya. Lalu Ummu Salamah diberi ujian, suaminya sakit dan wafat. Dan mendengar Rasulullah bersabda tadi, ya ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif bi khairan minha illa ajara Allah fi musibati wa akhlaf khairan minha. Jadi Ummu Salamah ketika suaminya wafat diamalkan, dia baca istirja ini. Dan dia baca doa tadi yang ujungnya pada berilah aku ganti dengan ganti. Padahal waktu suaminya masih hidup dia bilang tidak ada yang bisa menggantikan, karena sudah cukup baik. Apa yang terjadi? Setelah masa iddahnya selesai, Bapak tahu masa iddah? Tapi kita nggak ngalamin. Nggak ada laki-laki masa iddah. Kalau laki-laki mah ikan cepat, ikan gabus lebih cepat. Maaf. Enggak kan, memang begitu karakternya Bu ya, secara umum. Nah baik, jadi apa? Begitu masa iddahnya selesai dari Ummu Salamah, siapa yang melamar? Rasulullah SAW.
Ada yang lebih baik dari Rasul? Nah itulah ganjaran orang yang bersabar. Nah mudah-mudahan nasihat singkat sederhana ini juga bermanfaat bagi kita dan kita tergolong orang-orang yang bersabar. Wallahu ta'ala a'lam. Bapak Ibu silakan, ada sisa waktu barangkali ada yang ingin disampaikan, mudah-mudahan saya bisa membantu juga. Silakan Bapak. Terima kasih penjelasan Bapak pada Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Duduk, banyak. Sok aku. Tidak dulu kali persiapan. Oh iya, ya, semakin. Oke, Bapak, silakan saya, Pak. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin sudah jelas semua tentang tadi pemaparan tentang sabar. Mudah-mudahan kita bersabar dalam segala sesuatu. Amin. Kita tutup dengan doa Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.